ya. Kayak misalnya biologi, matematika, kayak gitu. Adalah yang kayak hukum-hukum alam seperti itu disebut dengan pendekatan positivisme. Dan kuantitatif adalah turunan dari si positivisme, alias sama-sama diukur oleh data, alias angka maksudnya, kayak gitu ya. Dan juga ada hipotesisnya. Nah, cuman berkembangnya banyak orang-orang melakukan apa namanya bertanya-tanya, kok cuman penelitian saintik ya? Emang nggak ada penelitian sosial? Nah, akhirnya muncullah kayak gitu ya, positivisme versi sosial. Kayak gitu. Yang tadi saya bilang namanya positivisme kayak gitu ya. Orientasinya adalah data angka. Dia punya hipotesis dan juga analisisnya dilakukan secara statistik. Nah, fokus utamanya ada di kotak bawah tuh teman-teman ya. Nanti ada hubungan antar variabel kayak gitu ya. Kemudian diukur secara objektif ya, bukan suatu asumsi atau subjektivitas ya, dan juga sistematis dan terukur. Maksudnya sistematis, urutannya akan selalu jelas. Teman-teman nggak boleh apa namanya mengotak-ngatik urutan tersebut dan juga terukur. Ya, kalau misalnya lihat teman-teman yang mungkin pernah ngisi kuesioner dan segala macamnya, ada ukurannya untuk mengukur si kuantitatif ini. Sementara, oke ini karakteristiknya dulu. Ya, jadi dari turunan tadi dia punya 5 karakteristik yang harus teman-teman apalin di luar kepala. Nanti pas ujian, ini yang akan saya tanya. Yang paling gampang, ya tentunya karakteristik yang utama adalah dia mengubah kata-kata kayak gitu ya, atau mengubah suatu kalimat menjadi ukuran angka. Yang kedua, sifatnya adalah deduktif. Tadi ya, nggak cuman kualitatif aja yang berdasarkan teori. Justru yang based on banget berdasarkan teori adalah si kuantitatif ini. Ya, jadi turunin dalam teori, di dalam teori itu ada bahasan konsep apa aja. Kemudian bahasan konsep tadi dibilang dari kata-kata tadi diubah menjadi angka. Nah, itu yang disebut deduktif. Strukturnya baku. Dimulai dicari dulu masalahnya, kemudian dibuat hipotesisnya, dibuat desain kuesionernya, menghasilkan data, dan dianalisis. Namanya sifatnya baku atau kaku, Anda tidak boleh mengubah urutan ini. Nggak ada tuh yang namanya analisis dulu, baru Anda cari masalahnya. Ya, itu nggak boleh sama sekali dilakukan di kuantitatif. Yang sifatnya sangat kaku. Udah harus mulai dari masalah baru terakhir dilakukan analisis. Ya. Yang kemudian yang keempat adalah objektif dan terukur. Peneliti berusaha menjaga jarak dari subjek penelitian. Alias kayak gitu ya. Ada kuesionernya, nanti Anda gak boleh masukin persepsi Anda. Apa yang dibilang oleh di buku, di jurnal, udah Anda ibarat cuman menduplikasi aja. Ya, kayak misalnya dia ada orang ngisi kuesioner, tapi ngisi kuesioner dia bilang, kamu senang nggak hari ini? Dia jawab dia senang, tapi pas ngisi kok dia nangis. Kalau di penelitian kuantitatif, yaudah ketika dia bilang senang, senang. Mau sambil dia nangis, mau dia ketawa dan segala macamnya, Anda nggak boleh menjudgment seseorang. Tapi kalau di kualitatif gitu ya, itu menjadi catatan. Dia bilang dia senang. Tapi dia mengisi kuesioner tersebut sambil menangis. Mungkin isi kuesionernya itu ada yang menggugah perasaannya. Nah, yang mungkin dan menggugah perasaan, Anda menaruh subjektivitas tentang kondisi di lapangan, itu hanya boleh dilakukan di kualitatif. Tapi di kuantitatif nggak boleh sama sekali. Makanya sifatnya objektif seperti itu. Yang terakhir adalah generasi label. Ya, mengeneralisasi gitu. Hasil penelitian bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Misalnya kayak kemarin contohnya kayak gitu ya. Apa namanya? Kuesionernya hanya untuk warga Jakarta aja. Warga Jakarta misalnya ada berapa juta kayak gitu ya. Ada 5 juta misalnya. Tapi apakah Anda menyebar kuesioner ke 5 juta tersebut? Enggak.
paling hanya 300 orang. 300 tadi ya sudah dapat dikatakan mewakili 5 juta warga Jakarta. Itu yang disebut generalisasi. Ya, sekelompok perwakilan bisa dikatakan pas. Dari 5 ini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Jelas ya? Kita lanjut. Nah, tujuan penelitian kuantitatif mengukur fenomena sosial secara numerik kayak gitu ya. Kalau misalnya di kualitatif Anda wawancara, melihat pengalaman lebih dalam kayak gitu ya. Kalau di apa namanya Nggak ada suaranya ya? Iya. Hmm. maaf sekali teman-teman. Kedepak sama sinyal internet. Coba ya lagi ya. Oke, udah kelihatan jelas teman-teman? Suara saya kedengeran jelas nggak? Apa di chatnya? Oke, jelas ya. Sip, teman-teman kalau kayak gitu. Nah, kita lanjut aja. Menguji hipotesis, teman-teman. Jadi, ibaratnya, ya, yang di dalam teori itu beneran kejadian atau hanya, eh, apa namanya, asumsi belaka. Itu yang namanya hipotesis, dugaan. Kayak gitu ya. Makanya dibilang nanti kalau teman-teman nanti kita bikin hipotesis ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruh. Ketika digunakan di kelompok yang berbeda kayak gitu kan ya. Hipotesis itu terjadi atau enggak? Dugaan kita terjadi atau enggak? Oke. Kita pindah yang enggak menjelaskan hubungan antar variabel. Teman-teman nanti ada konsep yang namanya konsep X, ada konsep. Nah, tuh. Oke, teman-teman ya. Saya ganti device dulu untuk sinyalnya. Oke, kalau yang ini suaranya jelas nggak teman-teman? Nah, jelas ya. Kita coba lanjut lagi ya. Semoga nggak ada halangan lagi. Oke, kita lanjut. Dimana kita sampai yang keempat ya, membuat prediksi. Nah, kita pakai contoh teman-teman mungkin kalau apa sering dengar cerita BMKG kayak gitu ya, amit-amitnya katanya Jakarta bakalan kena megatrust dan segala macamnya. Tentunya ketika mereka ngomong kayak gitu, amit-amitnya dan belum kejadian kayak gitu ya, itu mereka sudah mengukur angka-angkanya menunjukkan bisa kalau misalnya terus misalnya menjadi ada pergeserannya. Kok setiap bulan ada pergeseran 5 cm, 5 cm. Kayak gitu ya. Lama-lama amit-amitnya Jakarta bisa tenggelam. Nah, jadi kan berdasarkan angka-angka tersebut ya, ke depannya Anda bisa memprediksi nih sama yang akan teman-teman lakukan. Ya, misalnya kita neliti kayak gitu ya. Kalau misalnya anak-anak Jakarta terlalu kena FOMO
Dampaknya apa ke depan? Oke, secara konsumtif mungkin pergerakan ekonomi akan bagus, tapi secara mental kayak gimana? Ya, lewat kuantitatif tersebutlah Anda bisa memprediksi suatu gejala ke depannya. Terus yang kelima, ya, memberikan generalisasi dari sampel ke populasi tadi yang saya bilang. Karena ada sifatnya generalisasi kayak gitu ya. Anda nggak perlu mau apa namanya menyebarkan kuesioner ke 5 juta penduduk Jakarta. Cukup ambil aja sesuai rumusnya nanti kita kenalan rumus-rumusnya kayak gitu ya. Misalnya cuma 30, 300 ya, sudah bisa dikatakan mewakili pendapat seluruh warga Jakarta. Seperti itu ya. Jadi udah ketahuan sifatnya, udah ketahuan tujuannya, Anda harus hafal ini semua. Karena nanti pas saya apa namanya ujiannya tanya jawab, Anda harus paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada langkah-langkahnya alias sistematis. Langkah-langkah ini ada berapa? Ada 7. 7 langkah ini nggak boleh ada yang hilang, nggak ada yang boleh di otak-atik, kayak gitu ya. Prosesnya harus berurutan. Ya, dimulai tadi menentukan topik dan rumusan masalahnya. Anda punya ide apa sih nanti buat skripsian? Atau kita lagi ada isu viral apa sih gitu ya, ada studi kasus apa sih. Kemudian ya, keunikannya kuantitatif adalah tadi membuat hipotesis alias membuat suatu dugaan. Setelah dugaannya kita buat kayak gitu ya, siapa nih yang akan dijadikan apa namanya objek penelitian yang akan kita sebar kuesionernya, menentukan populasi dan sampel. Setelah udah ketahuan kasusnya apa, setelah ketahuan siapa yang mau kita sebar, kita buat alat ukurnya. Ya, mau pakai kuesioner atau kita cukup mengamati aja ke lapangan. Setelah sudah dia tentunya udah di kuesioner dibuat, ya akhirnya kita mengumpulkan data. Datanya udah didapat, kita olah dengan menggunakan statistik. Data yang udah keluar hasil statistiknya, nanti teman-teman harus tarik kesimpulan dan buat laporannya. Nah, jadi teman-teman harus hafal ya 7 langkah ini, sehingga nanti teman-teman nggak kebolak-balik urutannya yang benar kayak gimana. Kita lanjut ya teman-teman. Kayak ada yang ngechat dulu nih. Oke, silahkan yang mau off cam. Tapi nanti kalau off cam harus pastikan standby ya. Kalau saya panggil nggak ketahuan namanya, itu nanti saya absennya saya hilangin ya. Oke, silahkan aja kalau yang mau off cam. Boleh. Kita lanjut. Nah, lewat kelebihan apa namanya ada dua apa namanya pendekatan tadi, tentunya tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kalau misalnya versi teman-teman nanya, Miss, jadi kalau misalnya skripsian enakan kuanti atau kuali ya? Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Selalu saya bilang, ibaratnya skripsian ya teman-teman ya, kuantitatif nggak enak ketika teman-teman lagi mau bikin proposal, alias nyusun bab 1 sampai bab 3-nya. Karena kalau saya bilang tuh dia itu kuantitatif itu kalau misalnya dijadikan orang ya, itu orang yang pick me banget. Ya, alat ukurnya harus jelas, nggak boleh sembarangan, kayak gitu ya. Makanya dibilang tuh terukurnya harus terukur banget, jelas. Lo pakai alat ukur yang mana? Alat ukurnya gue nggak mau yang biasa-biasa. Alat ukurnya harus bagus. Kalau teman-teman asal-asalan ngambil alat ukur, nanti pasti hasilnya jelek. Makanya dia ketika bikin bab 1, 2, 3-nya itu berat banget buat anak-anak kuantitatif. Kayak gitu ya. Nah, cuman ketika nyusun bab 4, 5-nya, dia sangat gampang banget. Ya iyalah yang ngerjain software statistik. Dan tadi karena sifatnya kaku, kata-kata di kuantitatif itu aja teman-teman. Ibaratnya udah ada template-nya. Tinggal angkanya aja diganti. Ya, jadi itu apa namanya kekurangan dan kelebihan dari si kuantitatif. Mana ya di apa namanya kalau kuantitatif berarti di awalnya, dia enak di akhirnya. Nah, kalau kualitatif kebalikannya. Dia fleksibel banget ketika bikin nyusun bab 1, 2, 3-nya. Ya udah, teorinya baru lahir
tahun kemarin kayak gitu kan ya, pakai aja, gue terima-terima aja. Ibaratnya kalau mau bangun rumah, pakai batu bata yang dari kali kayak atau udah rusak kayak kualitatif terima-terima aja. Tapi kalau kuantitatif enggak. Gue maunya pakai batu bata nih yang kualitasnya bagus. Pasirnya harus bagus. Ya, kayunya harus yang kokoh, yang mahal dan segala macamnya itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif lebih fleksibel. Cuman gak enaknya adalah ketika nyusun bab 4 dan 5. Ada kalau misalnya di kuantitatif ada softwarenya, di kuali juga ada sih. Ya, cuman teman-teman tetap harus menggunakan usaha yang lebih banyak. Bayangkan Anda kalau nanti skripsian ya, nanti pasti wawancaranya harus lebih dari 3 orang. Kemudian satu orang itu nggak boleh cuman wawancara 10 menit atau 20 menit. Minimal 1 jam. Ya, wawancara misalnya 6 orang berarti 6 jam. 6 jam tersebut harus Anda transkrip wawancaranya, Anda ketik ulang. Oke, kemudian setelah diketik ulang kayak gitu ya, Anda harus mencari kode-kode yang sama. Jadi, gak enaknya kualitatif lebih kepada proses 4 dan 5-nya. Ya, jadi tergantung teman-teman passionnya di mana, kayak gitu ya. Mau kuantitatif atau kualitatif, kembali ke passion Anda sendiri-sendiri. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini seenggaknya ya, perbandingan kuantitatif versus kualitatif. Tadi beda filosofisnya, kalau di kuantitatif cuma satu, positivisme kayak gitu ya. Sementara kalau di kualitatif ada banyak banget nanti teman-teman. Ini yang ditunjukin cuma 2, tapi aslinya ada banyak pendekatannya secara filosofis. Ya, kalau yang kuantitatif tujuannya tadi ya menguji teori, makanya dia dimulai dari teori, habis itu ke data. Kalau di kualitatif kebalikannya. Bisa teman-teman dapetin datanya dulu, ngeliat fenomenanya dulu, dilihat pola datanya, kemudian dicari teori yang pas untuk kasus ini yang apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, silahkan dipelajarin untuk bedanya. Nanti bisa dibaca lagi. Kalau ada yang bingung, minggu depan boleh ditanyakan teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke peminatan teman-teman masing-masing ya. Kita ambil dulu tentang dari kalau misalnya masuk ke peminatan komunikasi korporat. Misalnya tadi, Anda punya kampanye-kampanye kayak gitu kan ya. Nah, Anda bisa ngelihat efektivitasnya, baik komunikasi internal ataupun eksternal. Kemudian tentunya kalau misalnya di PR kan ya, adalah menjaga citra dan reputasi. Tentunya ada alat ukurnya, kayak gitu ya, untuk menjaga citranya naik atau turun. Itu ada alat ukurnya. Terus, karena berhubungan dengan citra, dilihat kepercayaan sama loyalitas dari stakeholder-nya kayak gimana. Dan juga setiap program-program PR kayak gitu ya, Anda bisa evaluasi dengan kuantitatif. Atau apa? Ya, di dalam misalnya komunikasi organisasi, hubungan antara atasan dan bawahan kayak gitu ya, atau topik-topik lain tentang komunikasi organisasi bisa Anda ukur secara kuantitatif. Itu versi komunikasi korporat. Kita lanjut. Kalau komunikasi pemasaran, hampir sama ya tentang kampanye. Masalah efektivitas. Sekarang iklan bentuknya ada macam-macam. Ada yang 1 menit, 30 detik, atau bahkan 10 detik. Kayak gitu ya, 15 detik. Target Anda misalnya Gen Z. Anda harus ngukur dulu. Ya, Gen Z itu enaknya pakai iklan yang mana? Anda sebarlah kuesioner biar tahu memenuhi nggak sesuai dengan karakteristik Gen Z. Kemudian kedua, masalah brand. Ya, ada brand equity, brand image, brand loyalty, dan segala macamnya. Itu biasanya penelitiannya dengan kuantitatif. Nah, terus yang berikutnya, yaitu hasil akhir dari suatu pemasaran. Akhirnya kan harus membeli. Berapa yang beli? Perilaku konsumennya apa? Dia hanya baru minat
kayak gitu ya, atau memutuskan membeli, itu bisa diukur dengan kuantitatif. Nah, ada banyak lagi ya yang bisa dilakukan di komunikasi pemasaran lebih dari 6 kotak ini, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini apa namanya, kira-kira kalau teman-teman mau ngambil beberapa studi kasus kayak gitu ya, dan juga ada contoh pertanyaannya kalau Anda bikin versi kuantitatifnya kayak gimana, versi peminatan masing-masing. Ya, oke, kita lanjut aja. Ayo. Kita punya kuis. Silahkan dibaca teman-teman. Ini tentang sifat kuantitatif. Udah dicatat kan ya? Saya nanti mau nunjuk orang. Coba dibaca dulu. Anda harus jawab. Dengan seseorang meneliti 100 mahasiswa untuk melihat apa namanya, hubungan antara TikTok ya dengan perilaku konsumtif. Dianalisis secara statistik, hasil penelitian ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi mahasiswa di kampus tersebut. Meski hanya sebagian yang diteliti. Sifat kuantitatif apakah yang muncul dari penjabaran? Tadi kita punya 5 ya sifat kuantitatifnya. Kita mau tanya ke Irul dulu. Rul? Aduh, sial gampang banget. Ya, Miss. Yes, sifat kuantitatif apa yang muncul dari 5 tadi? Sifatnya generalis. Kenapa generalis, Rul? Karena dia hanya meneliti sebagian aja sih. Jadi hasilnya berlaku untuk semua, tapi hasilnya berlaku untuk semua. Oke, kita hold dulu ya. Makasih Rul untuk jawabannya. Nanti kita lihat dulu. Kita pindah. Silahkan dibaca dulu. Seorang dosen ingin mengetahui hubungan durasi belajar mahasiswa dengan nilai ujian akhir. Ia menggunakan kuesioner untuk mengukur berapa jam dan mencatat nilai ujian dari sistem akademiknya. Semua data dikumpulkan dalam bentuk angka, sehingga hasilnya tidak bergantung pada pendapat pribadi dosen, melainkan pada perhitungan yang sama untuk setiap mahasiswa. Sifat kuantitatif apa yang muncul dari 5 tadi? Siapa yang saya mau tanya ya? Kita ke Nadia deh. Nadia? Objektif dan terukur. Ya, Miss. Oke, sifat apa yang muncul, Nad? Itu bisa 2 nggak sih, Mas? Objektif ya, Miss, tadi. Kalau nggak salah. Kenapa objektif, Nad? Karena datanya kan dikumpulkan dalam bentuk angka, terus juga Mhm. dari hasilnya nggak bergantung dengan pendapat pribadi dosen ya, Miss. Oke, itu ya kira-kira kita lihat. Makasih Nadia untuk jawabannya. Ya. Kita lihat nanti jawaban. Ini pindah dulu. Lumayan tadi kayaknya ada 5 kuis deh. Nanti teman-teman semuanya dapat kayaknya. Seorang mahasiswa yang Oke, seorang mahasiswa meneliti pengaruh intensitas menonton sama durasi tidur. Ia sudah menyiapkan 20 pertanyaan yang sama untuk semua responden. Ya, saat mengumpulkan data, responden ingin bercerita lebih banyak tentang alasan begadang, tetapi peneliti tidak bisa mengganti atau menambahkan pertanyaan karena semua responden harus mendapat instrumen yang sama. Sifat kuantitatif apakah yang muncul? Kita lanjut ke Selby. Selby? Iya, Miss. Kalau menurut saya masuk ke yang objektif dan terukur, Miss. Kenapa, Sel? Karena kan tadi sempat disampaikan juga sama Miss, peneliti itu harus bisa jaga jarak juga ya sama subjek supaya penelitiannya itu tetap objektif dan terukur rata dengan semua responden. Oke, baik. Terima kasih, Selby, untuk jawabannya. Kita lihat ya, nanti benar atau enggak. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Seorang peneliti ingin menguji
apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi akademik? Dia menggunakan teori motivation and learning theory, kayak gitu ya, kemudian diturunkan ke dalam variabel untuk bisa diukur dengan kuesioner. Sifat kuantitatif apakah yang muncul? Kita tanya ke Adis dulu. Dis, Menggunakan angka. Ya, Miss. Ya, angka sih. kalau versinya Adis ini sifat apa, Dis? Bisa diukur ya. Kayaknya deduktif ya, Miss, karena penelitian dimulai dari Mhm. teori, terus diturunkan menjadi variabel yang dapat diukur melalui kuesionernya. Oke, kita kunci ya. Katanya jawabannya deduktif. Nanti kita cek. Nah, oh udah masuk jawabannya. Oke, jadi benar ya jawabannya Irul ya, generalisasi. Kalau misalnya apa namanya mahasiswanya jumlahnya ternyata nggak 100 gitu ya. Hanya 100 orang ini hanya untuk mewakili dari sebagian besar mahasiswa yang ada. Sudah ketahuan jelas ya bahwa sifatnya adalah generalisasi. Ya, dari sekelompok kecil berusaha untuk mewakili kelompok yang lebih besar. Oke, kita lanjut teman-teman. Benar nggak? Oh, jawaban Nadia benar ya. Objektif. Oke. Peneliti mengukur durasi belajar kuesioner gitu ya dengan angka jam gitu ya mengambil nilai ujian ya. Hasil ini tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Melainkan angka yang muncul ya udah kayak gitu kan ya. Itu adalah kenyataan di lapangan seperti itu. Anda tidak boleh memasukkan pendapat pribadi. Oke. Kita lanjut. Selby, rada ini dikit ya, kayak gitu. Bahwa tadi ada sifat yang kaku, gitu ya. Sifatnya baku. Nah, kenapa dibilang sifatnya baku kayak gitu ya? Dia tidak bisa mengubah atau menambahkan pertanyaan. Hampir mirip sih sama objektif juga, tapi yang ingin ditunjukkan adalah sifat kakunya tadi. Karena tadi ada kata konsistennya, kayak gitu ya. Instrumen itu yang harus dibuat harus konsisten dengan proposal yang sudah teman-teman susun. Kalau ada 20 pertanyaan, ya udah, nggak boleh ditambahkan atau dikurangi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang keempat. Benar banget ya, sifatnya adalah deduktif. Diturunkan dari suatu teori. Teori kemudian dicari variabelnya apa, kayak gitu ya. Kemudian setelah dari ketemu variabelnya apa, dijadikan alat ukur dan ditarik datanya. Teman-teman sudah oke banget. Nah, tinggal dipoles lagi ya. Nah, kita masuk ke subbab yang berikutnya, teman-teman. Istirahatnya nanti masih panjang yang setelah materi ini selesai ya. Oke, kita masuk ke research element, teman-teman. Ini berkaitan sama teman-teman harus membuka lagi materi teori komunikasi satunya, ya, dan juga materi komunikasi duanya. Ada teori, konsep, dan proposisi. Saya mau tanya, bedanya apa sih? Karena orangnya dikit, saya mau tanya yang orang ini aja ya. Kita tanya ke Shirley. Iya, Miss. Shirley? Yes. Shirley bisa jelaskan nggak bedanya dari teori, konsep, dan proposisi itu apa sih? Bentar, Miss. Eh, Kalau konsep itu, teori dulu ya, Miss. Kalau teori itu kumpulan konsep dan proposisi yang tersusun secara sistematis. Sedangkan konsep itu ide umum tentang penelitiannya. Untuk proposisi itu pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih dari konsep. Oke. Bisa dibahas. Baik, good. Gak apa-apa. Terima kasih, Fer. Kita lanjut dulu. Itu punyanya Shirley ya. Nah, ada judulnya nih, teman-teman. Judul penelitian. Yang mana yang teori, yang mana konsep, yang mana proposisi dari judul ini. Kita balik lagi ke Irul lagi deh. Rul,
Kira-kira apakah semua di sini teori dari judul itu atau semuanya konsep atau semuanya proposisi? Tadi udah dijelasin definisinya sama Sally. Atau yang lain boleh. Gimana, Rul? Tahu nggak, Rul? Izin Miss, boleh jawab Miss? Gimana, Riz? Kalau dari tiga hal tadi, ini mungkin lebih mengarah ke proposisi Miss kalau menurut saya, karena ini Kenapa, Prof? menjelaskan keterkaitan dua hal, yaitu ketakutan akan isolasi terhadap, nah, ketakutan akan isolasi terhadap hal kedua yaitu kecenderungan diam mahasiswa dalam diskusi politik di media sosial. Itu dua hal yang bisa Hmm. diukur melalui penelitian. Jadi itu maksudnya masuknya ke proposisi kalau menurut saya. Berarti nggak ada teori dan konsep? Eh, Mungkin menurut saya belum ada, Miss. Belum ada? Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Kita lihat jawabannya ya. Ada nggak, Sa? Oke, nggak ada. Kita jelasin. Nah, kalau tadi yang dibilang sama Rizky, benar banget. Ada proposisi. Tapi itu tadi, proposisi kan menjelaskan hubungan antara dua konsep. Maka ada konsepnya nih, teman-teman. Yang nggak ada adalah teorinya. Di sini ada konsep ketakutan isolasi dan juga ada konsep kecenderungan diam. Nah, jadi nggak mungkin ada proposisi tanpa ada konsep. Seperti itu. Ya, pasti kalau ada proposisi tandanya ada konsep satu dan ada konsep dua. Atau nanti bisa, apa namanya, konsep-konsep yang lainnya bisa nambah. Kayak gitu ya. Karena tadi yang dibilang proposisi harus menjelaskan keterkaitan antara dua konsep atau lebih. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tapi di kuantitatif kayak gitu ya, tiba-tiba muncul satu lagi yaitu si variabel. Apa sih variabel itu? Apakah beda dengan tiga yang lainnya atau ternyata sama? Kita siapa lagi ya? Orang-orangnya ini doang sih, teman-teman. Salah sih yang masuk 6 orang doang. Jadi kalian dulu mulu deh yang jadi korban. Kita ke Selby lagi deh. Ya, Miss. Selby, variabel itu kira-kira beda atau sama dengan tiga yang lainnya? Hmm, Variabel itu apa sih menurut Selby? eh ini sepemahaman saya, Miss. Kalau salah maaf. Boleh Mungkin dong, nggak apa-apa. kalau misalnya tadi kan proposisi itu harus ada perbandingan ya, Miss. Nah, mungkin kalau Mm-mm. dari dua konsep. Nah, mungkin kalau variabel itu misalnya dari konsep atau proposisi itu misalnya ada yang mau diukur gitu, Miss. Dua Oke. keterkaitan atau dua konsep yang mau diukur. Nah, itu tuh menggunakan maksudnya itu dijadikan variabel gitu, Miss, untuk alat ukurnya. Oke. Oke, baik. Ini udah bagus nih. Tapi kita mulai aja ya pengenalannya. Pertama adalah si teori. Benar banget ya yang dikatakan apa namanya sama Shirley kayak gitu ya. Kalau misalnya dia ibaratnya suatu induk. Di dalam teori ini ada konsep-konsep, ada proposisi, ya. Kemudian ada variabel di dalamnya. Ya, jadi ibaratnya dia payung yang paling besar seperti itu. Ya, sehingga fungsinya dia adalah sebagai alat kerangka berpikir. Orang apa ibaratnya suatu hal yang mengatur si konsep satu punya hubungan nggak ya sama konsep berikutnya. Alias dia yang ngatur proposisi di dalam antar variabel itu kayak gimana, antar konsep itu kayak gimana. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah menentukan nih, mau neliti pakai uses and gratification, di dalam uses and gratification apa aja yang dibahas? Oh, ternyata di dalam uses and gratification ada motif-motif ketika seseorang memilih menggunakan suatu media. Nah, itu aja yang boleh dibahas.
Tapi misalnya pakainya uses and gratification, tapi mau ngomongin tentang silent treatment. Mau ngomongin bagaimana suatu kelompok itu dibungkam. Apa? Kan sudah beda teori. Berarti nggak boleh kalau pakai UGT membahas tentang orang-orang yang dibungkam. Karena itu bukan suatu bahasan dari suatu teori. Oke ya, jadi itu ibaratnya induk utamanya, yaitu suatu teori. Nah, diingatkan kembali nanti ketika teman-teman nanti kita bikin penelitian, teman-teman harus melibatkan satu dari teori ini, kayak gitu ya. Tinggal dipilih. Ya, karena tadi kalau Anda sudah milih satu teori ini, Anda jadi tahu konsep-konsep dan proposisi di dalamnya ada apa aja. Jangan sampai nanti salah persepsi. Kayak gitu ya. Mau pakai UGT tapi ternyata konsep-konsep yang Anda gunakan adalah konsepnya cultural studies. Itu jangan sampai ya, teman-teman. Nah, jadi silahkan mulai dipilih ya, dari teori ini mau Anda pakai teori apa aja. Kita lanjut. Konsep ya, abstraksi dari suatu fenomena yang beri label pada sekelompok objek. Karakteristiknya sifatnya abstrak, nggak bisa diukur. Tapi dia jadi bahan dasar untuk membangun suatu teori. Jadi ibaratnya teman-teman, setiap benda yang punya nama itu adalah konsep. Mau dia pulpen, kayak gitu ya. Sorry, tambahannya setiap benda yang punya nama dan punya definisi itu adalah konsep. Tapi itu tadi, dia kayak gitu ya, belum bisa diukur secara langsung. Dia harus ada teorinya dulu untuk dapat diketahui cara ngukurnya kayak gimana. Ya, mau pulpen, kertas gitu ya. Selama dia punya nama dan punya definisi, dia adalah suatu konsep. Tapi itu tadi, dia belum ketahuan bisa diukur secara teoritis atau enggak. Ya, yang saya contohin sih punya alat ukurnya semua ya. Tapi kalau coba bayangkan, gimana Anda mengukur suatu pulpen? Nggak tahu kan ya? Nah, jadi dia dinamakan konsep karena dia masih abstrak banget. Belum diketahui dia biasa diukur atau enggak. Kita lanjut. Proposisi. Nah, tadi yang dijelasin sama Rizky bagus banget ya. Nah, cuman memang ada miss sedikit kayak gitu ya. Ketika ada pernyataan logis yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih konsep, dia disebut dengan proposisi. Nah, makanya nama lainnya adalah hipotesis. Lewat proposisi inilah lahirlah hipotesis. Ya, yang berupa pertanyaan umum tapi belum diukur. Cuman ngomong ada pengaruh antara terpaan media dengan tingkat pengetahuan. Tidak ada pengaruh antara terpaan media dengan tingkat pengetahuan. Itu bahasa hipotesisnya. Tapi kalau bahasa proposisinya kayak gini, semakin tinggi terpaan media, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan audiensnya atau kalayaknya. Itu adalah proposisi. Ya, ingat, proposisi nanti akhirnya menghasilkan suatu hipotesis. Udah jelas ya teman-teman? Terakhir, yaitu adalah variabel. Suatu konsep yang sudah dioperasionalisasikan sehingga dapat diukur secara empiris. Kayak tadi teman-teman. Nama konsepnya pulpen. Tapi setelah diatur, ada teorinya, dia menjadi punya alat ukur yang disebut dengan operasionalisasi. Proses mengubah suatu konsep yang abstrak menjadi suatu hal yang bisa diukur. Dengan apa? Dengan ada dimensinya dan ada indikatornya. Nah, variabel ini ada banyak jenisnya. Ada variabel indikator, ya, variabel independen, ya, yang menjadi suatu sebab dari suatu fenomena. Kemudian ada dependen yang menjadi akibat dari suatu fenomena. Dan ada yang namanya jembatannya.
ada mediatornya. Contohnya paling gampang kayak gini, ya. Independen itu misalnya eh awan. Awan yang hitam, ya, menjadi sebab akibatnya adalah hujan. Jadi sebabnya adalah awan hitam, akibatnya adalah hujan. Kemudian ibaratnya ada mediatornya. Jakarta panas seharian. Karena Jakarta panas, hujannya itu awannya jadi semakin hitam dan juga menghasilkan hujan. Itu ibaratnya kalau bahasa saintiknya ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngubah jadi apa namanya suatu penelitian misalnya kayak gini. FOMO menjadi suatu sebab lahirnya suatu konsumtif. Ada apa yang mendorong FOMO kayak gitu ya? Misalnya ada suatu barang yang viral, ya, viral menjadi jembatani FOMO dan juga konsumtif. Nah, tentang terkait dengan dimensi dan indikator, kita pakai pulpen tadi ya teman-teman. Teman-teman lihat ini pulpennya, ada tutupnya, ada ujung kepalanya, ada badannya, dan juga ada bokongnya ibaratnya kayak gitu ya, penutup bawahnya. Nah, jadi yang namanya dimensi, ya, itu adalah bagian-bagian dari suatu konsep untuk mengukur suatu benda atau tadi yang punya nama gitu ya, suatu label. Ya, jadi kalau nanya gimana suatu benda dapat dikatakan itu adalah pulpen, pertama dia harus punya tutup. Kedua, dia harus punya ujung pulpennya. Kedua, ada batang gagangnya untuk memegangnya. Terakhir ada penutup buah bawah atau bawahnya lah ya, bawahnya. Itu baru bisa dikatakan pulpen. Kalau nggak ada bagian-bagian ini, itu nggak bisa dikatakan pulpen. Itulah dimensi. Atau tadi, memecah bagian-bagian dari suatu konsep untuk dimunculkan karakteristiknya. Sehingga bisa diukur. Nah, contohnya di sini ada motivasi. Nah, motivasi penggunaan media diukurnya apa? Ada hiburannya atau enggak? Ada informasi yang disampaikan atau enggak? Ada interaksi sosial yang terjadi atau enggak? Nah, jadi ada bagian-bagiannya. Kalau ternyata suatu benda tidak ada bagian-bagian ini, ya nggak bisa dikatakan motivasi menggunakan media sosial. Mungkin benda yang lain. Sampai sini sudah jelas atau belum, teman-teman? Sudah bisa membedakan antara teori konsep proposisi dan variabel? Oke, kita ini dulu. Nah, kayaknya kita ada kuis lagi deh. Kita lihat dulu. Oh, nah ini penurunnya dulu. Ya. Jadi teori yang paling besar kayak gitu ya. Dia sekumpulan konsep dan proposisi. Ya, yang ngatur kayak gitu ya. Nggak boleh nih konsep ini dibahas di teori ini karena nggak nyambung kayak gitu. Kemudian ada konsep ya. Dijelaskan dalam bentuk proposisi kayak gitu ya. Hubungan antar konsep kayak gitu. Yang jelas dia suatu hal yang ada nama dan definisi. Itu adalah konsep. Kemudian adalah proposisi. Ya, di situ di proposisi tadi ya menjelaskan hubungan antar konsep. Kemudian ketika sudah ditentukan proposisinya kayak gitu ya, hubungannya, maka dibutuhkanlah si variabel, alat mengukur suatu konsep. Dimulai dari dimensi, indikator, menjadi suatu instrumen alias kuesionernya nanti jadilah suatu data. Itu kira-kira. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini lagi balik ke kuisnya. Kita cek apakah Anda diam itu sudah paham atau belum. Mahasiswa sering menggunakan TikTok untuk mengisi waktu luang, mencari hiburan, dan merasa lebih terhubung dengan teman sebayanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan tertentu mendorong menggunakan media. Teorinya apa? Konsepnya apa? Proposisinya apa? Variabelnya apa? Tanya siapa ya? Dari bawah dulu deh. Kita ke Talita lagi. Tal? Yang kamu tahu aja, Tal.
Aku dari variabel kali ya. Boleh, Variabel gimana itu menurut kalian? mungkin yang uh, remaja yang merupakan pengguna sosial media TikTok. Pengguna media sosial TikTok, terus Terus proposisinya mungkin ini dari sepengertian aku ya guys, mungkin keinginan untuk lebih terhubung dengan teman sebayanya dan kebutuhan untuk menggunakan sosial media. Oke, kebutuhanmu. Oke. Kamu kira-kira tahu nggak ini teori apa? Belum tahu guys. Belum tahu ya? Oke deh, baik. Makasih Belum tahu, Talita. guys. Belum tahu. Kita lanjut dulu ke kuis 22. Siapa ya? Kita balik lagi deh ke Shirley. Share? Silahkan share, dipikirin dulu. Sebentar ya, Miss. Boleh, boleh, boleh. Seorang mahasiswa merasa tidak nyaman karena mendukung gaya hidup sehat, tetapi tetap sering membeli makanan cepat saji. Ketidaksesuaian ini membuat berpikir ulang tentang pilihannya. Kira-kira apa nih yang kamu tahu? Untuk variabelnya itu mahasiswa ya, Miss. Oke, kita coba dulu. Terus proposisinya itu gaya hidup tapi kalau konsepnya deh, Miss, konsepnya itu seorang mahasiswa yang tidak nyaman karena mendukung gaya hidup sehat, tetapi tetap membeli makanan cepat saji. Oke. Baik-baik. Oke, makasih Sally untuk jawabannya. Kita lihat ya jawabannya. Nah, ini jawaban tadi yang 2.1 ya. Ternyata kalau dilihat teorinya, nah ini sebenarnya udah ada kata kunci nih Talita, yaitu tentang kebutuhan. Kalau udah ngomongin tentang kebutuhan suatu media, berarti dia ngomongin tentang UGT, si uget-uget kayak gitu ya, uses and gratification theory. Tentunya kalau udah tahu ada UGT, di dalam UGT yang dibahas adalah tentang kebutuhan, hiburan, dan koneksi sosial. Nah, tinggal dicari tahu nih proposisinya. Kebutuhan sebagai suatu apa namanya sebabnya kayak gitu ya, maka akibat yang muncul apa? Adanya penggunaan media. Jadi ya X-nya kalau mau ngomongin kebutuhan berarti ada motivasi. Kemudian penggunaan media menjadi intensitas penggunaan media. Kayak kira-kira kayak gitu cara penurunannya ya teman-teman ya. Harus banyak latihan, tapi nggak apa-apa kita coba dulu. Kita lanjut yang kedua. Nah, kalau misalnya muncul ketidaksesuaian dengan cara berpikir Anda, sudah ketahuan dia membahas tentang kognitif dissonance theory. Ya, Anda punya suatu prinsip, tapi Anda kok jadi nggak nyaman ya, kayak gitu gara-gara prinsip tersebut. Kok bertolak belakang ya sama pemikiran saya, berarti ada ketidakkenyamanan psikologis, yaitu kognitif dissonance theory. Di dalam kognitif dissonance theory membahas tentang sikap, perilaku, dan juga tadi ketidaknyamanan psikologis. Proporsi yang muncul, maka ketidaksesuaian sikap dan perilaku menimbulkan disonansi atau ketidaknyamanan tadi yang akibatnya mempengaruhi pilihan kita. Maka
X-nya, sebabnya adalah tingkat disonansi, Y-nya adalah keputusan konsumsi. Kira-kira kayak gitu. Ada lagi nggak ya? Oh, enggak. Ada pertanyaan dulu yang masih membingungkan sebelum kita lanjut? Masih bingung ya? Ya, harus banyak berlatih ya. Gak apa-apa teman-teman. Kita lanjut ya. Ke atas. Subbab yang ketiga, yaitu novelty. Apa sih novelty itu? Nah, novelty adalah yang namanya kebaruan yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Nanti teman-teman itu disuruh menyajikan daftar studi-studi penelitian yang judulnya hampir sama kayak penelitian Anda. Tapi walaupun dikasih kayak gitu ya, Anda harus menjelaskan bedanya penelitian saya sama penelitian dia apa. Walaupun judul dan juga konsep yang digunakan sama. Itu yang disebut dengan kebaruan. Ini adalah tuntutan Anda di mata kuliah ini. Nanti Anda belajar lagi mata kuliah riset, Anda nanti skripsian. Harus ada novelty-nya. Boleh lah kalau misalnya di mata kuliah ini sama mata kuliah riset nggak terlalu kelihatan novelty-nya. Tapi Anda harus paham, nanti buat persiapan skripsi sudah mulai harus dipikirkan. Kalau saya ngambil judul ini, yang membedakan penelitian saya sama penelitian yang sama, itu apa ya? Nah, kenapa sih akhirnya harus ada si novelty kayak gitu ya? Tentunya lebih bagusnya Anda menjadi pengembang suatu teori atau hal-hal isu-isu yang baru. Kayak gitu ya. Nggak harus, memang teman-teman apalagi tingkat S1 kayak gitu ya. Anda boleh menduplikasi, saya aja judul penelitiannya, judul skripsinya duplikasi penelitian yang udah ada kok. Jadi waktu itu penelitian saya adalah tentang pengaruh CSR terhadap keterlibatan suatu karyawan. Judul itu sudah ada yang melakukan penelitiannya, tapi penelitiannya dilakukan di di Timur Tengah. Lalu kebaruannya apa? Kebaruannya adalah saya melakukan penelitian di karyawan Indonesia. Kemudian perusahaan jenis yang saya pakai adalah perusahaan private alias perusahaan milik negara seperti itu. Nah, jadi beda tuh. Apakah perusahaan swasta dan negara itu akan menghasilkan keterlibatan karyawan yang berbeda? Itu yang mau jadi novelty saya, kebaruan saya. Ditambah lagi tentunya karakteristik masyarakat di Timur Tengah akan berbeda dengan karakteristik masyarakat di Indonesia. Itulah yang menjadi kebaruan saya. Nanti teman-teman harus bisa ya mencari kebaruan tersebut. Judulnya boleh sama, tapi ibaratnya keunikannya di mana? Bedanya di mana? Itulah suatu novelty. Nah, novelty itu menurut Sugiono itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkatan. Anda nggak perlu terlalu tinggi alias bikin teori baru. Enggak. Itu tugasnya anak-anak S3. Tapi Anda cukup ada di level bawah aja. Aplikasi yang baru dan juga memberikan fakta yang baru. Ini kira-kira penjelasannya. Ya, nomor 6 dan 7. Aplikasi baru. Teori yang atau metode yang dipakai, ya tadi ada 10 atau 11 teori ya tadi ya. Pakai aja teori yang sama. Tapi itu tadi, konteksnya berbeda. Anda pakai populasi yang berbeda. Tadi, populasinya sebelumnya ada di Arab. Kemudian dibedakan dengan populasi yang di Jakarta atau Indonesia. Lokasinya juga Arab dan Indonesia. Waktunya kapan? Waktu itu penelitiannya kira-kira tahun 2014 kalau nggak salah. Kemudian saya skripsinya tahun 2017. Sudah beda. Ya, itu yang disebut dengan aplikasi baru. Fakta yang baru, penemuan empiris yang belum pernah ditemukan kayak gitu ya. Tapi waktu dan konteks settingnya itu berbeda. Misalnya kalau misalnya zaman dulu kita kenalnya kotor dan jorok. Tapi sekarang kita sebutnya adalah hoarding disorder. Alias ada fenomena baru. Tapi waktu settingannya beda. Kalau dulu nggak dibahas hoarding disorder, tahun 2026 ini sudah ada istilahnya.
Nah, munculkanlah fakta-fakta tersebut. Jadi, Anda nggak perlu punya momok baru yang, ih, gue harus menghasilkan teori baru nih, metode baru dan segala macamnya. Enggak, itu urusan anak S2 dan S3. Tapi buat anak S1, Anda tinggal ganti aja kayak gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman mau menduplikasi dari penelitian yang ada, boleh banget. Tinggal diganti populasi dan lokasinya di mana. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berat-berat. Oke? Oke. Kita istirahat dulu 5 menit. Habis ini kita belajar cara bikin outline kayak gimana ya teman-teman ya. Tolong kembali secara on time. Silahkan teman-teman istirahat dulu. Mau perenggangan, mau ke toilet, atau tadi mau bikin kopi dan segala macamnya. Boleh banget. Silahkan teman-teman. Gile, anjir juga sih cowok, sial. Ntar tapi ntar sih bisanya, boleh sih.
Oke, teman-teman, 5 menitnya sudah berakhir. Yuk, kita mulai lagi. Biar kita cepat selesai ya. Saya share screen lagi, teman-teman ya. Yes, materi selanjutnya adalah tentang quantitative research outline, teman-teman. Sesuai dengan tugas yang akan teman-teman buat minggu ini dan akan teman-teman presentasikan ya minggu depan atau misalnya kita diskusikan minggu depan. Karena lewat si outline ini ya, yang menjadi cikal bakal teman-teman nanti mau UAS sama UTS sama UASnya akan melakukan penelitian apa. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini ngomongin tentang proses Anda membuat outline. Kayak gitu. Nanti saya siapin sih template-nya, tapi Anda harus nyiapin yang pertama dulu adalah nentuin judulnya. Oke, format judulnya tadi harus ada konsep X-nya atau harus ada variabel X-nya dan ada variabel Y-nya. Sekarang kayak gitu ya, nggak boleh terlalu luas. Anda harus menentukan Anda mau pakai komunitas apa atau populasinya siapa. Mulai dipikirin, apakah Anda mau apa namanya nyebar kuesioner ke teman-teman sesama mahasiswa? Berarti apa nih? Judul-judul atau variabel-variabel yang sesuai dengan mahasiswa kayak gitu. Atau Anda mau pakai rekan kerja Anda di kantor. Nah, kira-kira apa yang sesuai dengan tentang komunikasi ya? Jangan yang lain ya. Harus tentang komunikasi kayak gitu ya. Konsep-konsep dalam komunikasi yang bisa dipakai di organisasi. Silahkan boleh dipikirkan kayak gitu. Kalau bingung nanti ada tips and triknya. Nah, pertama nentuin komunitas atau populasinya ya. Di sini ketentuannya ketika memilih apa namanya populasi atau komunitasnya jumlahnya minimal harus 50 orang. Di bawah 50 enggak boleh. Ya. Lebih dari 50 boleh banget. Oke? Tadi yang saya bilang setelah Anda menentukan populasi atau komunitasnya misalnya, gue mau apa nanti nyebar kuesioner ke rekan-rekan gue aja nih dengan divisi yang berbeda-beda. Nah, itu kan tentang karyawan. Apa nih hal-hal atau fenomena-fenomena komunikasi yang muncul di antara karyawan? Misalnya kayak saya tadi, ada keterlibatan karyawan, ada loyalitas karyawan, ya, ada transparansi organisasi, ada komunikasi internal. Nah, itu yang disebut dengan fenomena atau konsep-konsep yang berkaitan dengan populasi. Jadi tahap pertama teman-teman kayak gitu ya, nentuin dulu. Saya nanti mau nyebar kuesioner itu ke siapa. Setelah Anda tahu kayak gitu ya, Anda pastikan mau nyebar ke siapa, Anda harus tahu. Anda bisa nggak nge-reach orang itu? Misalnya bukan teman-teman kantor, tapi Anda mau pakai komunitas yang ada di media sosial. Anda pastikan, Anda punya waktu nggak untuk apa namanya ngecat satu-satu mereka. Kalau misalnya bisalah ngecat kayak gitu ya, respon mereka akan baik atau enggak. Jangan sampai nih masuk ke suatu komunitas, habis itu yang punya komunitas, nggak boleh ya nyebar kuesioner di sini, harus izin dulu dan segala macamnya. Nah, jadi yang kedua setelah ketahui komunitasnya, pastikan Anda pun bisa menjangkau komunitas tersebut. Walaupun misalnya di dalam organisasi, nggak boleh tuh nyebar kuesioner ke divisi HRD dan segala macamnya. Harus izin dulu. Nah, jadi pastikan setelah ketahui, Anda punya akses ke dalam komunitas tersebut. Yang ini sudah paham, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut dulu ya. Yang kedua, setelah dapat komunitas kayak gitu ya. Nah, Anda boleh banget nih, misalnya bingung. Ada konsep-konsep apa sih yang berkaitan dengan karyawan? Ya, Anda boleh minta bantuan AI untuk ngasih deretan info-info ada konsep-konsep variabel apa atau teori apa yang berkaitan dengan komunitas Anda. Tapi harus bijak sana. Karena nanti ya, ketika teman-teman ujian, saya akan mengukur tingkat AI-nya berapa persen.
Kalau ternyata lebih dari yang saya minta, nilai Anda akan saya kurangi. Jadi gunakanlah AI untuk brainstorming aja, tapi bukan untuk analisis atau menyusun proposal atau laporan Anda. Kayak gitu ya. Nah, setelah udah ketahuan Anda minta bantuan AI, minta bantuan dia untuk mengidentifikasi fenomena. Apa nih yang mau Anda lihat dari kelompok tadi? Ya, kebiasaan dia apa sih? Media apa yang dia pakai? Kalau udah diketahuan medianya kayak gitu kan ya, kebiasaan dia apa ketika memanfaatkan media tersebut? Atau tadi isu-isu apa yang lagi viral banget di antara komunitas tersebut? Ya. Jadi Anda bisa menentukan fenomena tadi bisa lewat observasi di lingkungan Anda atau misalnya minta bantuan AI atau observasi dengan baca-baca berita-berita media online. Ya, silahkan banget tentukan fenomenanya. Kemudian, kalau udah ketahuan fenomena apa yang mau diangkat, misalnya eh, mau pakai populasinya di kantor. Kemudian kebetulan di kantor itu ada CSR. Maka CSR itu adalah fenomenanya. Ya, kebetulan ada CSR untuk karyawan nih. Saya menggunakan CSR itu sebagai fenomenanya. Kemudian setelah udah diketahuan tentang CSR, variabel-variabel apa sih yang berkaitan sama CSR? Oh, ada komunikasi CSR. Biasanya komunikasi CSR itu berkaitan sama apa? Oh, kalau misalnya komunikasi CSR, apalagi buat karyawan, berhubungan sama loyalitas karyawan. Pilih itu yang jadi X saya dan Y saya. Oke, misalnya udah dipilih, teori apa ya yang berhubungan sama CSR dan juga tentang loyalitas. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan, ada 10 teori ya kan ya yang sudah Anda pelajari di di teori komunikasi 1 kayak gitu, atau nah ini ada beberapa contohnya nih ya yang berhubungan sama teorinya dan juga judulnya yang akan pakai, atau misalnya tadi sesuai dengan peminatannya masing-masing ya. Oh, saya mau ngambil PR kayak gitu kan ya. Tadi kalau misalnya tentang CSR, oh bisa dikaitin sama ini nih, reputation. Atau tadi karena berhubungan dengan loyalitas mungkin stakeholder teori. Nah, silahkan di searching-searching. Terus juga tadi kalau Anda bingung, silahkan menggunakan AI untuk bantuan brainstorming kayak gitu. Ini kalau misalnya teman-teman mau ngambil markom kayak gitu ya, teorinya apa kayak gitu, kemudian bisa jadi tahu variabel turunan dan judulnya kayak gimana. Oke? Nah, kalau Anda masih nggak yakin sama AI, sama keinginan Anda, pilihannya adalah tadi yang kayak saya. Cukup mencari studi-studi terdahulu misalnya, minta bantuan AI lagi. Gue tertarik penelitian tentang CSR nih. Tolong dong cariin jurnal-jurnal 10 tahun terakhir tentang CSR ada apa aja. Nah, udah misalnya ketahuan nih ada 10 jurnal. Ih, ada yang bagus. Duplikasi aja judul tersebut, variabelnya. Tinggal gue ganti populasinya. Populasinya nyari orang-orang sekitar yang sesuai sama karakteristik yang sama. Misalnya, oh, CSR-nya tentang komunikasi internal, berarti harus sama-sama karyawan. Tinggal diganti gitu aja. Ingat ya, Anda boleh banget menduplikasi judul yang sudah ada, tinggal diganti populasinya. Atau diganti lokasinya. Kayak gitu. Terus, akhirnya ketahuan deh, udah lengkap semuanya, ya. Akhirnya Anda bisa bikin judul kayak tadi. Ada X-nya. Depannya harus pakai pengaruh ya, teman-teman ya. Nah, jadi depannya, balik lagi kita yang nggak boleh diubah, semuanya harus pakai pengaruh depannya. Kemudian Anda kasih X-nya, Anda kasih Y-nya, tentuin tadi populasi sama komunitasnya apa. Teorinya memang nggak muncul sih di judul, tapi nanti di bab 2 akan muncul teorinya. Oke, kita lanjut dulu. Udah selesai belum ya? Oke. Sebelum masuk ke outline-nya, ada pertanyaan dulu teman-teman terkait judul ini.
Atau udah ada yang mau megang judul, tapi masih ragu, boleh banget didiskusikan secara kasar dulu sekarang. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti silahkan ikutin panduannya ya. Jangan lupa panjang judulnya jangan lebih dari 15 kata. Oke? Kita lanjut, kita bikin outline-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa takone kali Mas. nge-scan dulu. Cek. Bisa dilihat. Nanti saya mau buka ininya, saya lupa. Oh iya, Ini buka ininya. Silahkan di-scan dulu biar dapat gambarannya nih, template outline-nya. Udah ya, saya coba stop share dulu ya. Saya tunjukin ke teman-teman. Ininya outline-nya. Di mana dia? Sebentar. Tugas minggu 2. Nah, jadi kalau ngelihat outline-nya bentuknya kayak gini teman-teman. Tinggal ikutin aja kayak gitu ya. Nah, kalau Anda bingung pada akhirnya sih kayak gitu ya, Anda sudah harus ngasih 3 jurnal kayak gitu dengan judul yang sama ya. Tapi Miss, judulnya variabelnya sih tentang FOMO dan minat beli. Tapi kalau misalnya komunitasnya ternyata di judulnya beda-beda, gimana? Biarin aja. Yang penting variabel X dan Y-nya sama. Mau komunitasnya dia beda-beda, ternyata yang satu tentang produk kecantikan, yang satu tentang retail dan segala macamnya. Nggak apa-apa. Yang penting variabelnya sama-sama tentang FOMO dan minat beli. Ya, jadi setelah teman-temannya ngasih jurnalnya, kemudian Anda tinggal duplikasi judulnya, kayak gitu, ya, dijadikan judul Anda isi deh mulai. Jadi silahkan dikerjakan dulu nih dari sininya, kayak gitu ya. Boleh konsultasi sama atau misalnya brainstorming sama GPT, kayak gitu untuk dapat keinginan Anda apa. Ya, saran saya nggak perlu muluk-muluk, namanya juga baru latihan kayak gitu ya. Jadi mau persis sama yang udah ada, nggak masalah. Oke, kemudian setelah Anda bikin judulnya sesuai dengan aturan ini, Anda bikin latar belakangnya, kenapa Anda pengen ngangkat isu ini sih, atau studi kasus ini? Habis itu bikin tujuannya nih, ya. Bikin dulu aja tujuannya kayak sesuai dengan pengetahuan Anda, kayak gitu, nanti kita ganti atau saya nanti kasih masukan. Konsepnya tadi ada X dan Y yang harus teman-teman kasih, kayak gitu ya. Setiap X-nya pakai dijelaskan dalam 100 atau sampai 150 kata. Oh ini update-nya boleh diganti 10 tahun terakhir ya teman-teman ya. Terus habis itu landasan teorinya tadi, teori apa yang mau teman-teman pakai? Kemudian ceritain sedikit tentang populasi Anda. Tadi boleh teman-teman di kantor, boleh teman-teman sesama mahasiswa, kayak gitu ya. Atau Anda punya komunitas-komunitas online yang lain boleh dipakai. Asalkan tadi jumlahnya minimal 50 orang. Kurang nggak boleh, lebih boleh banget. Oke, habis itu seperti biasa. Anda udah belajar kan ya daftar pustakanya, kayak gitu. Silahkan ditaruh daftar pustakanya pakai. Boleh versi 6, boleh versi 7. Kalau Anda tadi diskusi brainstorming sama AI, silahkan dikasih screenshot diskusi dengan AI-nya kayak gimana. Ada pertanyaan terkait outline ini? Udah jelas sama tugasnya? Belum tergambar ya? Mau meneliti apa ya? Jadi masih bingung ya? Nggak apa-apa teman-teman, nanti kita masih punya beberapa minggu ke depan, misalnya udah buat outline-nya pun tapi Anda mau ganti judul itu masih boleh banget. Soalnya nanti beberapa minggu ke depan teman-teman akan tetap saya review dan kita diskusi di kelas. Oh judul ini nggak tepat, oh studi ini nggak tepat, kita akan kasih masukan. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, dicoba dulu aja. Oke, kayaknya karena udah ini kita bisa langsung aja
Materinya udah selesai, tinggal teman-teman isi reflection-nya. Monggo diisi teman-teman, saya kasih waktu. Walaupun 1 menit di sini, saya kasih waktu sekitar 2-3 menit. Silahkan. Udah semua teman-teman? Udah ya? Oke deh teman-teman. Kita selesai materi hari ini. Tugas teman-teman sudah tadi seminggu ke depan adalah silahkan brainstorming mau penelitian apa kayak gitu ya. Dicari jurnal nasional juga boleh. Yang penting 10 tahun terakhir. Kayak gitu ya. 2016 sampai 2026. Kalau di bawah 2016 tolong diganti ya teman-teman ya. Tapi kita nanti diskusi minggu depan lagi untuk melihat perbaikannya kayak gimana. Itu aja dari saya ya. Ke apa nama semuanya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Makasih, ya. Miss. Terima kasih, Miss. Yuk. Makasih, Miss.